Baik, pagi anak-anak. Pagi. Baik, di sini Ibu terlebih dahulu mengabsensi anak-anak sekalian. Baik, Jeliana, Vita, Teresia. Baik, semua hadir ya. Baik, materi kita pada hari ini adalah inflasi dan pengangguran. Apa itu inflasi? Baik, ya. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Baik, ya. Teori inflasi ada 3. Yang pertama, teori kuantitas, yang dimana tingkat harga yang ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Yang kedua, Keynes. Ini teori Keynes yang mengartikan keinginan memenuhi kebutuhan secara berlebihan. Yang ketiga, dari teori struktural, yang dimana produsen tidak dapat mengantisipasi kenaikan permintaan. Di sini ada lagi pengangguran. Apa itu pengangguran? Orang yang tidak bekerja ya. Yang lain? Apa itu pengangguran? Baik, jadi apa? Orang yang tidak memiliki penghasilan. Oh ya, itu semua benar. Pengangguran adalah orang-orang yang tergolong angkatan kerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan. Udah lulus dia, tapi nggak ada pekerjaan. Seperti kita, lulusan sarjana, di situ nggak bekerja, setelah lulus nggak bekerja, itu namanya pengangguran ya. Oke, pengangguran sama dengan angkatan kerja dikurangi orang yang bekerja. Oke, baik, saya selanjutnya kurva Phillips. Ya, ini adalah kurva Phillips menyatakan bahwa untuk menurunkan tingkat inflasi, para pembuat kebijakan harus secara sementara membesarkan angka pengangguran, dan untuk mengurangi pengangguran mereka harus menerima inflasi yang lebih tinggi. Ya, inilah kurvanya, kurva Phillips namanya. Di sini Y, di sini O, di sini dia sebelah atas itu P. Oke, slide selanjutnya itu ada model penawaran agregat. Tahu? Di sini dijelaskan model harga dikurangi kaku, yang dimana perusahaan tidak secara instan menyesuaikan harga yang mereka terapkan sebagai respon terhadap perubahan permintaan. Yang berikutnya model kurva kaku. Dalam
berkurang. Selalu ekspor berkurang di masyarakat. Yang ketiga, minat orang untuk menanggulangi berkurang. Nah, minat orang berlari berkurang untuk menanggung berkurang di kan? Oke, slide selanjutnya ada dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Yang pertama itu pendapatan per kapita menurun. Yang kedua, daya beli masyarakat berkurang. Yang keempat, beban psikologis semakin besar. Yang keempat dan terakhir adalah beban sosial semakin besar. Inilah dampak apa itu? Pengangguran itu ada di masyarakat. Jadi beban kan? Ya. Baik, saya selanjutnya cara mengatasi pengangguran. Inilah cara kita untuk mengatasi pengangguran itu. Buat yang pertama itu, pemerintah membuka proyek yang bersifat umum. Nah, membuka proyek bersifat umum. Mau itu muda, mau itu tua, mau itu masih sekolah, tergantung kita untuk melakukannya. Yang kedua, pengadaan pendidikan dan pelatihan. Nah, diadakan pengadaan pendidikan itu terhadap orang-orang yang mengampu, orang-orang yang dianggap pengangguran itu tadi. Nah, diberikan pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, memberikan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tentang kerja. Nah, diberikan pemerintah di desa kita, tidak banyak pengangguran di desa itu. Waktunya untuk menginformasikan ada nggak peluang kerja untuk orang-orang pengangguran tersebut. Ya. Oke, materi selanjutnya akan Ibu jelaskan di minggu depan lagi. Sampai di sini materi kita. Ada pertanyaan? Ada yang mau mengerti tentang pengangguran dan inflasi ini? Oke, Ibu harap semua yang juga bisa mengetahui tentang ini, materi ini. Baik, ada pertanyaan dari Ibu. Nanti itu jadi apa lah ya, tugas di rumah. Nah, di sini karena jam pelajaran kita udah habis. Baik, nanti Ibu share di grup kita. Oke. Siapa yang menutup pembelajaran ini dengan doa? Saya harap dari anak-anak di kamera tadi juga Ibu ya kan membuka. Ya, baik. Jangan nunjuk-nunjuk teman. Ayo. Ya udah latihan ayo. Oke, baik, nanti ditunggu soal-soal dari Ibu di grup ya. Itu dibawa di minggu depan waktu Ibu masuk ya. Oke, jangan lupa jangan main HP terus. Terima kasih.